orang besar, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melanda setiap kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami ya, kami mengucap syukur karena kalau hari ini kami sudah bernafas memuji Tuhan semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau layak dapat segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan kami bisa sama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semua yang percaya katakan amen, amen, amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya juga pagi ini rindu untuk Anda berikan apresiasi untuk semua volunteers yang dari pagi udah datang di tempat ini. Mereka melayani dengan luar biasa, worship team. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Terima kasih Pastor Andi dan Lia Cokro bersedia untuk mengundang saya hari ini untuk bersama-sama dengan Anda semuanya. Kalau saya memikirkan kehidupan saya dan pelayanan saya, kalau saya bisa flashback, Pastor Andi adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab untuk saya bisa terjun dalam pelayanan. Karena beliau itu memberikan yang namanya the seed of trust, benih. Nggak ada dari antara kita yang di tempat ini siapapun Anda, bidang pekerjaan Anda yang langsung bisa berbuah. Tapi pasti ada orang yang pernah menabur dan menyiram dalam kehidupan Anda. Dan Pastor Andi adalah orang yang menaruh benih kepercayaan. Di mana saya dipercaya untuk main bass, WL dan sebagainya. Bukan dipercaya sih, dijorokin untuk bisa melakukan banyak hal. Dan untuk itu, karena kepercayaan itu ada satu confidence yang muncul. Dan kemudian hari ini ada, siapa di sini yang tahu bahwa Anda hari ini ada karena Anda berdiri di atas pundaknya orang lain sebetulnya. Enggak ada di antara kita di sini yang saya berdiri sendiri, enggak ada. Banyak orang yang support, karena itu hari ini sungguh merupakan kebahagiaan dan saya menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting, yang sangat serius sekali. Greetings dari keluarga saya, istri saya ada di sini, anak-anak saya 2 ada di sini. Saya mungkin mau tunjukkan sebentar foto keluarga saya. Ini diambil beberapa saat yang lalu. Yang paling kanan itu saya, oke? Dan yang sebelah saya itu istri saya yang paling kiri. Kami telah menikah. Kami menikah 23 tahun, baru anniversary berapa hari yang lalu. Yang sebelah kanan saya itu anak saya, masih di Seattle, lagi bekerja sekarang, jelang 22 tahun. Itu Nathan umur 20 dan kemudian dia masih kuliah saat ini ngambil electrical di Seattle juga. Dan kemudian ada Ben umur 14 tahun, and that's my family. Dan sungguh senang bisa melayani bersama-sama dengan Anda hari ini. Siapa di sini tahu bahwa keluarga itu sangat penting di mata Tuhan, amin. Responsibility, kita berbicara banyak tentang responsible, tanggung jawab. Tapi saya rasa tanggung jawab kita dalam keluarga Tuhan lihat dalam kehidupan Anda dan saya. Yuk sama-sama kita buka Markus pasal 9. Markus ditulis oleh satu orang yang dalam hidupnya tidak berjalan bersama dengan Yesus secara fisik, tetapi dia mendengarkan cerita, dia mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang dalam hidupnya berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan John Mark atau Markus ini menulis Injil ini karena dia didikte, dia disuruh tulis oleh satu orang apostle, rasul yang terkenal namanya Petrus, yang menyaksikan apa yang dia alami dalam kehidupannya, yang kemudian diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan hari ini kita terima sebagai kebenaran firman Tuhan di Markus pasal yang ke-9. Di sini bercerita tentang tengah-tengah dari pelayanan Yesus ketika dia mulai muncul, dia punya influence, dia punya pengaruh, dan kemudian dia mulai dikenal oleh banyak orang, dan dia melayani di sekitar Galilea, dan setahun dia 3 kali ke Yerusalem untuk merayakan perayaan. Dan di sini di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Yesus baru kembali dari yang namanya Mount Transfiguration, dia baru mengalami transfigurasi, perubahan rupa, tubuh kemuliaan, dan kemudian di situ dia ngobrol dengan Musa, dia ngobrol dengan Elia, dan kemudian Petrus berkata bahwa alangkah indahnya tempat ini. Mari kita bangun 3 tenda, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan kemudian ada suara berkata, inilah anakku yang kau kasih, dengarkanlah dia, dengarkan. Dan mereka mengalami pengalaman yang luar biasa di atas gunung, dan kemudian mereka turun ke bawah di tempat di mana murid-murid yang lain ditinggalkan. Dan kemudian Yesus melihat bahwa mereka lagi ribut, lagi mempersoalkan sesuatu, berdebat, berargumen.
dengan orang-orang yang ada di sana. Dan kita lanjutkan ceritanya, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ada apa nih? Ada urusan apa? Kenapa kamu harus berdebat dengan mereka? Kata seorang daripada orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan itu. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Tapi kamu udah gak ada, Yesus kamu tuh lagi pergi. Sehingga aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Yesus gak ada sih di sini. Murid-murid kamu, murid-murid engkau, mereka gak bisa. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi sih aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncang dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Dan setelah itu kalau Anda membaca nanti ceritanya kembali, Anda akan melihat bahwa pada akhirnya anak ini disembuhkan. Ayat 21, Yesus berkata kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu. Wah, ini suatu pernyataan dan pertanyaan yang sangat-sangat bahaya sekali. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Menurut saya itu merupakan sebuah statement yang sangat jujur sekali. Dikatakan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Help me with my unbelief. I believe, help me with my unbelief. Itu kan kita kan. Kita bilang bahwa kita percaya, tapi seberapa pun kita tahu bahwa saya butuh sesuatu yang supernatural dari Tuhan. Karena iman saya seringkali tidak cukup untuk menghadapi sebuah hal di depan saya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin berkerumun, dia menegur roh jatuh dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan masuk lagi. Lalu keluar roh itu sambil berteriak, menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul value added. Semua katakan value added. Menambah nilai, salah satu tanggung jawab kita adalah menambah nilai. Saya berapa tahun lalu ke sini dan saya sekarang kembali ke sini, saya melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Betul-betul Anda menjalani sesuai dengan nama Anda, Growth Center. Kan saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat, karena sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Dan di sini kita bertanggung jawab dimanapun kita menambah nilai dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam manapun kita diajak sama Tuhan untuk menambah nilai. Dan di sini kita belajar bahwa di mana Yesus ada, nilai bertambah. Orang disembuhkan, orang dilepaskan dari yang jahat. Ada satu orang namanya Clarence Jordan. Clarence Jordan, kalau Anda pernah mendengar, pasti ada organisasi besar dunia ini namanya Habitat for Humanity. Mereka membangun begitu banyak rumah untuk orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Dia tumbuh di sebuah neighborhood, di sebuah tempat di mana kota dia, di mana begitu banyak orang yang rumahnya dalam keadaan tidak layak sehingga mereka hidupnya tidak sehat. Dan salah satu orang yang membantu dia adalah mantan presiden Amerika namanya Jimmy Carter. Juga dia sampai usia sangat lanjut sekali masih membantu, namanya Habitat for Humanity. Dan dia berkata bahwa apa yang saya lakukan, ya dia sendiri seorang tukang kayu. Dan dia katakan bahwa dia seorang tukang kayu, kalau dia membangun rumah untuk orang, meskipun rumah yang sederhana, kalau dia sendiri kerja mungkin butuh 1 tahun untuk membangun satu rumah. Dan kemudian dia bilang, kalau misalnya saya ajak sebuah construction company, sebuah kontraktor usaha yang membangun rumah, mungkin satu orang kontraktor bisa membangun 100 rumah dalam waktu 1 tahun. Tapi dia bilang kalau misalnya developer memang biasa bangun perumahan besar, mungkin 1 tahun dia bisa bangun 1000 rumah. Jadi dia katakan 1000 rumah sampai kapanpun gak cukup. Dan dia katakan kalau setiap orang Kristen datang dengan memegang 1 palu, kita bisa membangun rumah yang banyak sekali. Kita bisa membangun di mana-mana, dimanapun kita berada, kita bisa add value, kita bisa menambah nilai supaya orang lain bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan sampai hari ini Habitat for Humanity telah membangun 30 juta rumah di seluruh belahan dunia.
Dan mereka betul-betul dimanapun mereka bisa masuk, mereka menambah nilai di situ. Supaya orang mempunyai kehidupan yang lebih layak, lebih sehat, dan kemudian lebih terjamin. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus dia ada di atas gunung. Dan kita melihat murid-murid yang dibawa mengalami added value, mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang gak dilihat oleh orang lain. Mereka mendengar suara dari sorga, mereka belajar untuk patuh, mereka belajar untuk diam ketika diam. Dan kemudian tibalah waktunya di mana Yesus harus mengajak murid-muridnya untuk turun dari gunung itu kembali kepada realita. Dan begitu banyak dari kita dalam kehidupan ini kita mau selalu berada di atas gunung bersama dengan Yesus mengalami sesuatu yang wow, yang luar biasa. Tetapi seringkali Tuhan mau kita bukan hanya mengalami suatu pengalaman di atas gunung, tapi kita harus melihat keadaan yang ada dan justru di tengah realita itu kita harus berfungsi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ketika kita berfungsi, bukankah kita menjadi garam, bukankah kita menjadi terang buat orang sekeliling kita. Semua dari kita senang liburan yang enak, semua dari kita mungkin senang kalau ada kesempatan kita ke resort. Tapi tahukah Anda, begitu Anda masuk ke resort itu Anda tahu bahwa ada waktu yang terus bergulir dan Anda harus meninggalkan tempat yang enak itu. Dan kemudian kembali kepada pekerjaan, kembali kepada rutinitas Anda sehari-hari. Dan saya rasa itu sehat, itu sehat. Orang yang sehat adalah orang tahu kapan harus beristirahat dan orang yang tahu bagaimana caranya untuk jadi produktif hari demi hari. Dan Yesus adalah orang yang sedemikian. Yesus adalah orang yang tahu bagaimana caranya untuk charging. Seperti kita kalau ke tempat makan seringkali kita tanya chargernya, saya bisa nge-charge di mana ya? Karena kita mau handphone kita selalu dalam posisi charge, dalam posisi di mana baterainya cukup. Dan Yesus adalah, kalau saya melihat Yesus kalau capek dia tidur. Kalau dia ada pergumulan pagi-pagi banget dia bangun dan kemudian dia berdoa dikatakan. Kalau dia lagi capek dikatakan sama muridnya, ayo mari kita bertolak ke seberang. Dan Yesus tahu bagaimana caranya untuk charging. Dan saya berdoa Anda semuanya adalah orang yang mengerti bagaimana caranya untuk charging, bagaimana untuk rest, bagaimana caranya memanfaatkan sabat yang dari Tuhan. Setiap dari kita tahu bagaimana caranya beristirahat, kita semuanya harus di-charge. Saya berdoa pagi ini Anda datang ke gereja, Anda menyaksikan online, kita semua di-charge lewat hadirat Tuhan, lewat firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tetapi gak hanya di-charge, karena kalau kita selalu orangnya mau di-charge, mau dapatkan yang terbaik, dan kita gak mau ngapa-ngapain, kita jadi orang yang selfish. Kita jadi orang yang betul-betul gak tahu fungsinya kita. Tapi bukan hanya kita charging, setelah charging kita harus mulai changing. Kita harus mau dipakai sama Tuhan untuk mengubah sesuatu. Gak cuma di-charge. Saya gak mau jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, selfish. Tetapi ada juga orang yang gak tahu bagaimana cara istirahat. Dia maunya changing. Kerja, mengubah sesuatu. Tapi lupa nge-charge, maka dia akan jadi depleted. Dia akan jadi habis. Dia akan menjadi orang yang mudah marah, sedikit-sedikit tombolnya gampang tersentuh, gampang meledak, dan kemudian gampang untuk tersinggung. Dan saya percaya nggak ada satupun orang seperti itu di tempat ini. Tetapi begitu banyak orang yang kalau dia terus-menerus changing, kerja, tombolnya banyak banget. Sehingga kita kalau ngomong sama dia harus hati-hatinya luar biasa. Karena orang ini dilihat boleh ditoel sedikit nggak bisa dia. Karena ada suatu reaksi yang luar biasa. Dan hari ini saya yakin sekali bahwa setiap dari kita mau mengalami yang namanya journey, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kalau dari ayat-ayat yang baru kita baca, saya bisa mengambil salah satu kesimpulan bahwa listen to him on the mountain, then practice it in the valleys. Dengarkan dia di atas gunung, dan kemudian praktekkan di bawah lembah. Jangan cuma dengar belajar. Pastor, saya mau buku yang terbaik, saya mau podcast yang terbaik, saya mau khotbah yang terbaik, saya mau pujian yang terbaik. Harus dilaksanakan. You need to go down. Anda harus datang ke bawah lembah dan kemudian jadilah orang yang berguna. Karena banyak orang yang mau dengar segala sesuatu yang terbaik, tetapi di dalam dunia nyata nggak ada gunanya. Dia cuma mau mendengar segala sesuatu yang first class, everything to be the best. Tapi layani dikit aja nggak mau bergerak. Listen, katakan listen, 1, 2, 3. Listen, dengarkan di atas gunung dan kemudian lakukan itu di lembah. Dan berapa bulan yang lalu saya pergi ke sebuah sekolah kitab, mereka berkumpul dan kemudian saya ngobrol dengan beberapa mahasiswa dan dia bilang, wah saya lulus semester ini. Dan saya katakan, wah puji Tuhan, bagus banget kamu lulus. Dan kemudian dia katakan, oh saya takut banget. Kenapa takut? Wah,
Karena setelah lulus, bukankah saya harus mempraktekkan apa yang saya sudah pelajari? Ya iyalah. Ngapain kamu sekolah kalau kamu nggak praktekkan? Iya. Habis ini kamu harus mempraktekkan apa yang kamu pelajari. Dan hari ini seringkali orang maunya di atas gunung. Karena kalau di atas gunung tuh low expectation. Anda lagi ke puncak, lagi kemana, low expectation. Mau bangun jam berapa kek, mau makan jam berapa kek, udaranya enak, low expectation. Tapi di tempat yang rendah justru itu high expectation karena kamu harus perform. Tapi kita harus jadi orang yang ahli untuk ada di atas gunung dan kemudian mulai berfungsi di bawah lembah. Dan kemudian Yesus dia turun dari gunung dan kemudian dia lihat murid-muridnya lagi berargumen. Murid-muridnya dalam bahasa asli sedang dikerumuni oleh orang banyak. Yesus tahu bahwa murid-muridnya nggak perform. Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu sebetulnya tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk orang yang sedang mengalami kesusahan. Tapi ketika Yesus datang melihat murid-muridnya dikerumuni sama orang, Yesus tetap belain murid-muridnya. Yesus mengatakan, ngapain kamu cari urusan dengan murid-murid saya? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang kalian sedang perdebatkan? Dan dia nggak malu. Dia nggak lihat dari jauh. Petrus tunggu sebentar ya. Kayaknya mereka nggak perform deh. Kita tunggu di sini dulu, tunggu di sini. Kita belaga nggak kenal sama mereka. Yesus nggak begitu. Yesus nggak malu. Yesus datang dan mengklaim, oke, mereka belum perform, tetapi mereka murid-murid saya. Kalau kamu urusan sama mereka, kamu urusan sama saya. Yesus datang menemui, ada apa di sini? Apa yang kalian perdebatkan? Dan hari ini yang saya lihat, Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang dalam kehidupan saya underperform, performance saya nggak sesuai dengan standar yang mungkin Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Tapi hari ini saya mau nyatakan bahwa Jesus wants to be identified with you. Yesus tuh mau diidentifikasikan dengan Anda meskipun Anda gagal, meskipun Anda banyak kekurangannya, meskipun Anda nggak perform, Yesus tetap mau diidentifikasikan dengan kita semuanya. Meskipun mereka immature, belum dewasa, meskipun mereka cupu, meskipun mereka ada gagalnya, but they are my people. Siapapun Anda, apapun kegagalan Anda, you are His people. Anda adalah umatnya Tuhan. Dan dia mau diidentifikasikan dengan kita semua, dan dia nggak sembunyi. Dia katakan, oke, mereka gagal, tapi saya adalah Tuannya daripada mereka. Apa yang sedang kamu perdebatkan? Dan hari ini saya melihat Yesus baik banget, dia mau diidentifikasikan dengan kita. Pertanyaan saya kepada gereja adalah, church, are you willing to be identified with Him? Yesus baik banget, apapun keadaan kita, dia tetap bilang bahwa dia memiliki kita. Tapi apakah kita mau nggak diidentifikasikan bersama dengan Yesus? Beberapa bulan yang lalu saya naik pesawat dari Seattle ke San Jose, ke San Francisco. Dan kemudian di kapal sebelah saya ada satu orang keturunan Meksiko, dan kemudian dia tanya-tanya, saya tanya pekerjaan dia bekerja di bidang teknikal dan sebagainya, dan kemudian dia tanya saya. Dan kemudian saya jawab dia tanya saya, kamu kerjaannya apa? Dan saya jawab, I'm a pastor. Dan kemudian dia diem. What? Saya bilang, kenapa kamu gak percaya? No, dia katakan no, you're not a pastor. Hah? Kenapa? Emang ekspektasi kamu apa? Saya waktu itu memang lagi pakai pakaian, saya gak pakai jas, gak pakai dasi, seperti ini biasa aja, seperti layaknya manusia biasa. Saya duduk di dalam kapal terbang, dan kemudian saya tanya dia, so kamu tuh ekspektasinya apa? Pastor tuh harus seperti apa? Kemudian dia lihat saya dari atas ke bawah, not like that, katanya gak kayak gitu. Mungkin dia dari background yang dimana pastor itu bajunya kayak bagaimana, dan di mana-mana kalau orang tanya saya akan jawab, I'm a pastor. Because Roh Kudus menegur saya berapa tahun yang lalu. Ketika ada orang nanya saya, kamu kerjaannya apa? Saya jawab, I'm a counselor. Saya nggak bilang saya pastor. Dan kemudian langsung di situ ada convictionnya Roh Kudus seperti bicara, kenapa kamu malu ya kalau orang bilang kamu pastor? Kenapa kamu nggak sekalian bilang kamu motivational speaker aja sekalian? Nggak ada yang salah dengan motivational speaker, but I'm a pastor. Panggilan saya adalah sebagai gembala, dan Yesus mau diidentifikasikan dengan kita, tapi kadang-kadang kita malu ya diidentifikasikan bersama dengan Yesus. Dan hari ini saya muncul pertanyaan, why is the world so proud of what they do and we are so ashamed? Kenapa kadang-kadang dunia begitu bangga apa yang mereka lakukan, orang Kristen tuh malu. Wah, anak kamu pinter ya? Enggak lah, emang ngeles lah, anaknya mah males. Tapi saya banyak lesin lah, saya banyak marahin. Bilang aja puji Tuhan anak saya pinter. Susahnya apa?
Oh kamu sekarang diberkati ya? Oh enggak lah, orang rajin mah pastilah ada aja lah hasilnya lah. Oh enggak lah, kebetulan aja lah, hoki lah, oh tembus lah tendernya. Kenapa nggak bilang bahwa emang dia adalah Jehovah Jireh, dia yang memelihara kehidupan saya dari nggak bisa apa-apa. Saya sekarang bisa memberkati orang lain. Kenapa? Takut banget ya. Takut banget kadang-kadang orang tuh malu gitu. Lebih bangga ngaku sultan daripada anak Tuhan. Saya bingung banget. Orang pada mau jadi sultan ngomong anak Tuhan, enggak lah. Sehingga ada begitu banyak kompromi. Church, gereja Tuhan mau diidentifikasikan bersama dengan Anda. Are you willing to be identified with Christ? Berani gak gitu? Bilang saya orang Kristen, saya banyak kelemahan, tapi Tuhan saya mengasihi saya. Saya diberkati karena dia memberkati saya. Keluarga saya baik-baik karena dia menjaga keluarga saya. Dan saya hari ini ada untuk memberkati orang lain. Simple. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semuanya. Why is the world so proud of how they live and we are so ashamed of living our way of life? Kenapa kadang-kadang dunia begitu bangga? Emang gue begini, begitu. Dan jangan ngomong apa-apa kepada saya. Tapi kita kayaknya malu, bersaksi juga malu. Kadang-kadang di kantor malu ngaku orang Kristen. Malu masuk ke dalam kelompok kecil. Malu bilang kalau minggu ke gereja. Aduh, dan saya yakin sekali ya Tuhan tuh gak malu sama kita. Dan Roma 1:16 berkata, For I am not ashamed, dan aku tidak malu, aku tidak ragu. I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku gak malu akan Injil daripada Kristus, for it is the power of God. Karena itu merupakan kuasa Allah unto salvation to everyone that believes. Itu merupakan kuasa dari Tuhan untuk orang yang percaya. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian Anda dan saya. Karena itu kita gak boleh malu untuk menyaksikan bahwa kita ada miliknya dia dan hidup kita berubah karena dia. Dan di sini setiap dari kita ada panggilan dalam kehidupan kita. Receive Jesus as Lord personally, then live for Him boldly. Terima Yesus sebagai Tuhan secara personal, secara individu, secara pribadi. Dan kemudian hidup untuk dia dengan penuh keberanian. Karena Yesus gak mengingkari kita, Yesus terus mengakui kita. Dan ketika Yesus datang ke situ, mereka punya masalah dengan penduduk di kampung itu, desa itu. Dan kemudian Yesus intervensi, mereka lagi ada masalah. Dan kemudian, aku membawa anak-anakku kepadamu, tetapi murid-muridmu. Nah, orang seringkali gak punya masalah sama Yesus, orang punya masalah sama murid-murid Yesus. Karena mereka mungkin gak bisa lihat Yesus secara fisik langsung, tapi mereka bisa melihat Yesus yang ada di dalam kita, bukan? Rata-rata orang di dunia ini gak punya masalah sama Yesus. Orang punya masalah sama murid-murid Yesus. Katakan kiri kanan, bukan sama kamu sih, katakan gitu bukan sih. Mereka punya masalah sama murid-murid Yesus. Dan hari ini saya mungkin mau bertanya kepada Anda, pernahkah Anda dikecewakan oleh murid-murid Yesus? Siapa di sini pernah dikecewakan sama murid-murid Yesus? Angkat tangan Anda. Oh jarang, puji Tuhan banget. Saya pernah dikecewakan oleh murid-murid Yesus. Siapa pernah dilukai oleh murid-murid Yesus? Saya pernah dilukai oleh murid Yesus. Siapa yang pernah ditipu oleh murid-murid Yesus? Gak banyak ya? Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget, penjagaan Tuhan nyata dalam kehidupan Anda semuanya. Saya pernah dilukai, saya pernah ditipu sama murid-murid Yesus yang mengaku Yesus, yang mungkin ngomong Tuhan terus. Well, that's the fact of life. Fakta kehidupan memang seperti itu. Banyak orang gak punya masalah sama Yesus, banyak orang punya masalah dengan murid-murid seperti mereka berkata, aku membawa mereka kepadamu tetapi murid-muridmu. Waktu itu ada berapa lama waktu ada orang datang pada saya dan, pastor tolong doain saya lagi ada sengketa dengan orang, bisnis dan sebagainya. Dan saya tanya waktu bikin bisnis sama dia, di depan notaris kan ada perjanjian nggak? Enggak, ya kita nggak bikin perjanjian karena kan dia orang Kristen. Saya katakan, wah bisnis sama orang Kristen bukan orang Kristen harus sama hati-hatinya. Karena nggak sama, semua orang Kristen nggak sama. Kenapa harus hati-hati? Kenapa kita harus bukannya curiga, kita harus betul-betul menjaga diri kita juga meskipun kita deal dengan murid-murid Yesus yang lain, karena kita gak bisa samakan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya pengenalan yang berbeda.
Dia mau Kristen udah 10 tahun, kayak 5 tahun, 15 tahun, kayak setiap orang punya pengenalan yang berbeda akan Tuhan. Kita nggak bisa samakan semua orang. Kalau Anda samakan semua orang, Anda akan kecewa. Karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda bersama dengan Tuhan. Nggak bisa samakan satu orang dengan satu yang lain, case yang satu dengan yang lain. Karena itu Alkitab berkata, jangan membandingkan dirimu dengan orang yang lain. Karena setiap orang punya motivasi yang berbeda. Anda nggak bisa samakan motivasi Anda, saya kan baik ya tujuannya. Ya nggak semua orang punya motivasi yang sama ketika berbisnis, ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang Kristen mempunyai kedewasaan yang berbeda. Gak peduli sudah berapa tahun pun dia sudah jadi orang Kristen. Setiap orang Kristen mempunyai tantangan yang berbeda sehingga saya tidak bisa menganggap semua orang Kristen itu sama. Banyak orang suka sama Yesus, banyak orang dikecewakan oleh murid-murid Yesus. Sehingga Tuhan pengen saya jadi garam, Tuhan pengen saya jadi terang, Tuhan pengen saya berinteraksi dengan orang lain. This is me, ini saya. Dan kemudian kan saya harus berinteraksi dengan other Christians. Saya harus berinteraksi dengan orang Kristen yang lain. Ini saya di sini. Dan kemudian saya harus berinteraksi dengan other Christians, orang Kristen yang lain. Dan di tengah-tengah itu semua akan ada irisan dan mungkin akan ada ketersinggungan, mungkin akan ada gesekan. Tetapi kan kita semuanya sama-sama in Christ. Dan kita semuanya sama-sama di dalam Kristus. Dan apa yang harus saya lakukan ketika saya di dalam Kristus tapi saya kecewa dengan murid-murid Yesus? Yang harus saya lakukan adalah bukankah di tengah-tengah itu semua, meskipun dalam kekecewaan ada kesempatan buat saya mengalami yang namanya growth, pertumbuhan. Justru lewat kejadian itu saya jadi bertumbuh. Bukankah di situ saya, meskipun saya dilukai tetap dalam Tuhan oleh bilur-bilurnya akan ada healing, kesembuhan dalam kehidupan saya. Karena apapun yang terjadi saya in Christ, saya di dalam Kristus. Bukankah meskipun ada banyak hal yang mungkin gak enak akan ada restorasi dalam kehidupan saya. Bukankah selama saya in Christ justru lewat keadaan yang mungkin kesannya negatif, di situ saya jadi dewasa, ada maturity dalam kehidupan saya. Justru saya diasah menjadi lebih dewasa. Bukankah lewatin ini itu mungkin pernah dibohongi orang. Bukankah setelah itu saya akan develop namanya wisdom, kebijaksanaan dalam Tuhan. Bukankah setelah itu saya bisa mengenal karakter orang dengan lebih baik. Saya kemudian mendapat yang namanya clarity. Dia akan memberikan kepada saya kejelasan. Dia akan memberikan saya bagaimana cara untuk bisa lebih hati-hati di dalam kehidupan ini. Selama Anda dalam hidup ini deal dengan murid Yesus, Anda punya potensi untuk dilukai, tetapi selalu ada potensi dan tanggung jawab untuk bisa bertumbuh dengan lebih lepas lagi. Dan setiap dari Anda dan saya hari ini jangan hanya terkurung dalam kegagalan masa lampau atau luka masa lampau, tetapi kita harus maju bersama dengan Dia. Iya, Dia murid-murid saya. Oke. Berargumenlah dengan Tuhan. Dan kemudian di sini kalau boleh saya simpulkan poin saya yang ketiga, handle offenses from the disciples maturely, then follow Jesus intensely. Segala apapun yang Anda pernah alami bersama dengan murid Yesus, yang baik atau yang buruk, harus kita handle, harus kita hadapi dengan penuh kedewasaan. Setelah itu, terus ikuti Tuhan. Jangan pernah karena pernah dikecewakan sama murid Yesus, Anda berhenti ngikutin Yesusnya. Karena Yesus itu selalu baik, selalu luar biasa, dan Dia selalu bisa memberikan restorasi dan kesembuhan. Jangan karena murid-muridnya menghambat Anda untuk bertumbuh di dalam Dia. Dan kemudian Yesus berkata, oke, mereka mungkin gagal. Oke, sekarang kamu deal dengan saya. Dan kemudian bapak dari anak ini bilang, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kemudian Yesus berkata, iya, oke, aku akan tolong kamu. Dalam setiap kehidupan Anda dan saya, kita itu selalu ada di tengah-tengah antara faith, iman, dan no faith, tanpa iman. Kita selalu seakan-akan ada di tengah-tengah. Oh Tuhan, aku rindu, aku berdoa. Yesus berkata bahwa you no faith. Tuhan pernah katakan, kamu tuh gak punya iman. Yesus pernah katakan iman. Tapi kemudian Yesus pernah mengatakan kepada satu orang perempuan Sirofenisia, engkau punya iman yang besar. Dia katakan begitu. Oh berarti saya selalu berada di antara no faith, tanpa iman, dan penuh dengan iman. Tapi saya yakin sebagai manusia tidak ada di antara kita yang berkata bahwa saya 100% iman.
Ada pemikiran, ada mungkin keraguan di situ. Sehingga Tuhan nggak mau kita cuma stuck di mana kita berada, tetapi tanggung jawab kita bersama dengan Dia adalah sebetulnya melakukan journey atau perjalanan iman bersama dengan Yesus. Perjalanannya ini lebih penting daripada doanya itu sendiri. Karena di tengah perjalanan itu Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dari no faith, saya mempunyai impian, saya mau mempunyai iman yang besar. Saya melakukan journey bersama dengan Tuhan. Tapi seberapapun rohaninya saya melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, pasti ada defisitnya. Sehingga doa dari Bapak ini saya rasa mewakili doa kita semuanya. Lord, I have faith. Tuhan, aku punya iman, tolonglah aku yang gak punya iman ini. I have faith, help me with my unbelief, dia bilang. Tolong saya, bukankah itu kita semuanya. Kita punya iman, tetapi kita tahu kita gak punya iman yang sempurna, belum. Padahal di Ibrani dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith it is impossible to please God. Saya gak punya iman yang full. Saya punya iman mungkin level 4, level 3. Tapi kan bukannya without faith, bukannya tanpa iman. Iman level 3 menyenangkan Tuhan apa enggak? Saya rasa iya. Anak kita baru belajar jalan begini. Belajar jalan, ayo bangkit jalan. Dia jalan 3 langkah jatuh. Sebagai orang tua yang baik masa kita bilang bodoh banget sih kamu? Enggak gitu. Tapi kita senang lihat dia baby steps. Baby steps tanpa iman yang baby steps orang gak bisa menyenangkan Allah. Kalau mungkin hari ini Anda berkata bahwa iman saya belum sebesar itu. Tantangan di depan lebih besar. Saya punya iman sih, tapi tolong saya dengan ketidakpercayaan saya. Saya rasa di poin itu pun Tuhan sudah senang akan hidup Anda dan semuanya. Karena Tuhan bersuka cita karena imannya dan bukan karena hasilnya. Hasilnya buat Tuhan mah gampang. Tapi journey-nya itu loh yang kadang-kadang orang quit tengah jalan, berhenti tengah jalan karena journey-nya is too hard. Tapi Tuhan bersuka cita karena imannya gak apa-apa, baby steps tuh gak apa-apa. Dan seringkali kita mau tangannya Tuhan tapi lupa akan hatinya. Oh kalau Tuhan gak tolong saya artinya Tuhan gak lagi sayang sama saya. Enggak juga loh. Gak kayak gitu ngukurnya. Hatinya tuh lebih besar, kasihnya tuh lebih besar banget dalam kehidupan kita. Kita mau lihat tangannya, kita mau perbuatannya, tapi kita lupa bahwa hatinya selalu mengasihi. Bapak ini ngaku kok help me, tolong saya dengan ketidakpercayaan saya. Yesus katakan oke, aku mau menolong kamu dengan level iman kamu. Dan kemudian anaknya menjadi sembuh. Karena bukankah ketika kita dapatkan hatinya, kita akan mendapatkan tangannya dalam kehidupan kita semua. Sehingga saya sampai ke dalam sebuah konklusi yang keempat bahwa all we want is the result, all he wants is our faith. Yang kita mau itu cuma hasil yang dia mau lihat adalah perjalanan iman kita. Kita bertanggung jawab hari ini pada level 3 dan 4 dan 2 iman kita. Belum 10, belum 7, it's okay. Kita bertanggung jawab di level 3. Dan nanti dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Meskipun yang terbaik itu tidak sesuai dengan doa Anda dan saya. Dia mampu dan dia mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah perjalanan di level ini. Karena dia disenangkan ketika kita setia di level itu. All we want is the result, all he wants is faith. Dia mau kita setia dalam perjalanan kita. Silakan saya minta teman-teman yang udah mempersiapkan sesuatu. Yuk dengan cepat bisa maju ke depan. Dalam kehidupan kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak permintaan, kita punya banyak doa. Dan kemudian
Anda seringkali berkata, Tuhan, saya mau roti, saya mau berkat, saya mau promosi. Tuhan berikan kepada saya. Yesus mengajarkan kepada kita doanya gimana? Berikanlah kepada kami hari ini roti, makanan kami yang secukupnya. Oke, kamu butuh? Oke, saya kasih 1. Seringkali kita kata, Tuhan kok 1 sih? Gak cukup. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya semua hari ini, saya akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Gak kayak gitu sih. Ikuti saya. Ikuti saya. Journey, yang penting journey. Ikuti saya lagi. Tuhan tolong, saya mau masuk ke sekolah yang bagus, butuh biaya besar. Oh, biaya besar ya? Ya sudah, saya kasih 2. Tuhan, kalau kamu memberikan berkat kepada saya sampai lulus kuliah semua tersedia, aku akan memuliakan engkau. Enggak begitu sih caranya, ikuti saya. Tuhan, saya mau menikah, sudah lulus kerja mau menikah, biayanya besar. Tuhan, gimana caranya menghadapi keluarga, mau DP rumah dan segala bagainya. Oke, ini buat rumah, ini buat pernikahan, ini buat kendaraan. Setelah itu ikuti saya. Tuhan, kalau kasih berkat kok nyicil sih? Bukan nyicilnya, perjalanannya. Ikuti saya. Tuhan, saya mau punya anak sekarang ini, wah mahal. Uang pangkal mahal. Setiap anak punya berkatnya masing-masing, tenang aja. Tenang aja. Sini. Anak pertama punya berkatnya sendiri. Anak kedua punya berkatnya sendiri. Usaha pekerjaan akan mengikuti. Bukankah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita sepanjang masa? Tuhan, aku mau pensiun dengan baik nih. Ikuti aku. Aku mau pensiun Tuhan, saya gak mau nanti kalau pensiun saya kekurangan. Aku bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika Anda dan saya mengikuti Tuhan, bukankah pada akhirnya seluruh roti itu menjadi bagian Anda? Tetapi Anda berubah, Anda nggak di level situ, Anda sudah di level sini bersama dengan Tuhan. Itu iman. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa di sini mau mengikuti Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan? Dan hari ini saya mau menutup dengan Ibrani 4. Sebab imam besar, terima kasih ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini, marilah kita jadi orang yang gak lupa dari charging ke changing. Kita jadi orang yang setia pada perkara kecil dan Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dimanapun kita berada kita add value. Seperti Yesus dimanapun dia ada dia menambah nilai. Anda jangan kecewa dengan keadaan, Anda jangan stuck dengan orang, Anda jangan dipenjara dengan pengalaman masa lampau. Tetapi hari ini Tuhan mau menambah nilai dalam kehidupanmu. Tuhan mau engkau bisa menambah nilai dalam kehidupan orang lain. Apapun yang dipegang berhasil. Bukankah kita semua percaya bahwa kita akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Apapun yang dipegang ada added value. Apapun yang dipegang punya nilai tambah. Dan hari ini Tuhan mau Anda mendengar. Dan kemudian Anda menjadi orang yang berkata, Tuhan aku mau mulai melakukan dari apa yang aku punya. Aku mulai mau melakukan dari apa yang aku dapat. Aku mau melakukan dari levelku. Karena Tuhan disenangkan dari level ini. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. I wanna walk with you. Aku mau berjalan dengan Engkau. Hari demi hari demi hari ini aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Dengan level yang aku punya, aku mau menyenangkan Engkau. Dengan level yang aku punya, aku mau mengejar Engkau. Dengan level yang aku punya, aku mau memberkati orang lain. Sungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang masa.
masa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Untuk Anda di tempat ini Anda berkata, Tuhan aku mau dengan level imanku yang sekarang. Aku gak mau menunggu lama. Aku mulai lakukan apa yang aku bisa. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Dengan level yang aku ada, Engkau akan disenangkan. Aku akan mulai lakukan. Aku akan ambil tanggung jawab dengan benih yang aku punya. Aku akan ambil tanggung jawab dengan level yang aku punya. Kalau itu Anda angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapak. Ini yang ada dalam tangan kami. Kami tahu mungkin ya Tuhan, talenta kami, pengalaman kami belum banyak. Tapi ajar kami setia dalam perkara yang kecil. Ajar kami setia dengan apa yang ada dalam tangan kami ini. Kami mau bertanggung jawab ya Bapak atas apa yang Kau taruh di dalam tangan kami. Aku berdoa untuk setiap keluarga ya Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga di tempat ini. Rekatkan, satukan, isi dengan hadirat-Mu. Kebenaran untuk setiap usaha dan pekerjaan, mendatangkan impact yang luar biasa. Untuk setiap orang yang bekerja di dalamnya, untuk klien kami, untuk semua yang supply kami, untuk semua orang sekeliling kami. Kami bisa jadi berkat buat orang banyak ya Tuhan. Untuk gereja Tuhan tempat ini, untuk pelayanan, kami berdoa ya Bapak. Sungguh ya Tuhan, growth terjadi, perkembangan terus terjadi ya Tuhan. Mari ya Bapak, mari ya Tuhan. Aku berdoa yang sungguh yang datang dengan sakit penyakit pulang membawa kesembuhan. Yang datang dengan beban yang berat pulang membawa kelegaan. Karena kami minta di dalam satu nama, nama yang luar biasa. Itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday Church. Amen, amen, amen.